転生 Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi, channel Bak Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan membahas manga Boku no Hero Academia chapter 322. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please guys, please subscribe dulu. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga like and share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Jadi, buat kalian yang sudah baca chapter sebelumnya, kita tahu ya bahwa kelas A sedang berusaha mati-matian untuk menangkap Deku dan membawanya kembali ke Yue. Walaupun si Dekunya sendiri nggak mau balik gitu, dia nggak mau kembali. Si Deku tetap ingin kabur dan berusaha menanggung semua bebannya sendiri. Tapi pada akhir chapter sebelumnya, kita juga melihat Ida telah berhasil menangkap Deku. Nah, apakah di sini Deku berhasil tertangkap dan dibawa kembali ke Yue, ataukah dia malah berontak, guys? Kalau gitu, mari kita bahas. Langsung saja yang pertama, Deku tertangkap. Oke, seperti yang kita tahu, sebelumnya Ida telah berhasil menangkap Deku. Dan sebenarnya di sini Deku ingin melepaskan genggamannya dari Ida, guys. Tapi dia sudah tidak memiliki tenaga lagi, udah capek, guys. Alhasil, si Deku ini pun pasrah tertangkap oleh Ida. Dia nggak dapat berontak. Di sini, Uraraka pun langsung melepaskan efek dari quick-nya. Sehingga mereka berdua, Ida dan Deku pun terjatuh, guys. Dan di bawah, Kirishima sudah bersiap untuk menangkap mereka berdua. Setelah itu, teman-teman sekelasnya Deku pun mulai menghampirinya, guys. Di sini, Mina kembali meyakinkan Deku untuk kembali ke Yue dan belajar bersama-sama seperti dulu lagi. Dalam hati kecilnya, si Deku pun sebenarnya mau. Dia mau bersama teman-temannya. Tapi dia takut, guys. Dia takut keberadaannya akan mengancam orang-orang terdekatnya. Dia nggak mau orang-orang terdekatnya ini dalam bahaya karena si Deku ini adalah incaran All for One. Sumpah, gue di sini udah kasihan anjir ngeliat Deku. Di satu sisi, dia masih ingin bersama teman-temannya, tapi di sisi lain, dia juga nggak mau membahayakan orang lain dan tetap memilih untuk menanggung semuanya sendirian. Poor Deku, guys. Lanjut yang kedua, permintaan maaf Bakugo. Ya, yang selanjutnya terjadi di sini, Bakugo tiba-tiba datang di hadapan Deku dan dia kembali mengingatkan Deku tentang perkataannya saat melawan Shigaraki. Tapi sayangnya di sini Deku nggak ingat apa perkataan Bakugo. Yang dimana maksud dari perkataan Bakugo itu adalah jangan coba memenangkan pertarungan ini sendirian. Bakugo pun mulai membahas tentang masa lalu mereka, tentang bagaimana Bakugo selalu jahat dan meremehkan Deku. Ternyata alasan dibalik semua sikap Bakugo kepada Midoriya itu karena Bakugo takut Midoriya atau Deku akan melampauinya, guys. Bakugo iri dan selalu merasa kalau si Deku ini selalu berada jauh di depannya. Dekunya sendiri pun hanya terdiam mendengar perkataan dari Bakugo. Dan disinilah ada momen yang cukup membuat kita merinding ya, guys. Karena untuk pertama kalinya seorang Bakugo memanggil Deku dengan nama aslinya, yaitu Izuku. Di sini, Bakugo memanggil Izuku sambil meminta maaf dengan tulus. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan tulus, guys. Meminta maaf atas semua yang sudah terjadi sebelumnya. Di sini Bakugo juga mengatakan bahwa jalan yang diambil All Might dan pendahulunya itu tidaklah salah. Tapi Bakugo ingin Deku tidak mengikuti jalan tersebut. Bakugo ingin Deku itu membagikan bebannya dan bertarung bersama yang lain daripada menanggung semuanya sendirian, guys. Kalau kita pikir ya, guys, Bakugo ini juga ada benernya loh. Karena kan para pendahulu One for All itu selalu bertarung sendirian. Ini selain dari sisi kekuatan ya, gue tahu One for All itu adalah kekuatan yang berakumulasi gitu. Semakin banyak pendahulunya, maka kekuatannya semakin kuat. Tapi selain sisi kekuatan, salahnya pendahulu One for All itu selalu bertarung sendirian, nggak meminta bantuan dari orang lain gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa mereka selalu kalah, guys. Nah, perbedaan Deku dan para pendahulu itu ada di sini. Di sini Deku akan dibantu oleh teman-temannya. Jadi ada kemungkinan Deku akan berhasil mengalahkan All for One. Oke, lanjut. Setelah mendengar semuanya dari Bakugo, Deku pun di sini terjatuh alias pingsan, guys. Lanjut yang ketiga, kembali ke Yue. Oke, selanjutnya kita sudah beralih tempat ke SMA Yue. Saat Deku bangun, di sini dia langsung disambut oleh salah satu sensei yang ada di sana. Lebih tepatnya, 13 Sensei, guys. Dan disinilah untuk pertama kalinya kita melihat wajah dari 13 Sensei. Ya kalau kita lihat wajahnya sih biasa ya, guys. Tipikal art style-nya Horikoshi gitu. Biasalah kayak cewek-cewek karakter Boku no Hero Academia yang lain. Matanya gede, pipinya tembem, ya kayak gitulah. Tapi tetap bisa lah kalian masukin ke list waifu baru kalian.
Selain itu, di sini kita juga diperlihatkan Yue Barrier atau tembok pertahanan Yue, yang dimana ini sedang dalam mode full defense ya guys. Sistem keamanan ini pun juga langsung terhubung ke SMA Shiketsu. Walaupun yang membawa Deku kembali itu anak-anak murid SMA Yue, tapi kedatangan Deku di Yue tidak sepenuhnya disambut dengan baik guys. Para pengungsi yang ada di Yue dengan lantang menolak keberadaan Deku. Bagi para warga atau pengungsi, Deku adalah sebuah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat memicu kedatangan Shigaraki atau All For One. Reaksi dari para pengungsi ini menurut gue pribadi pun cukup wajar ya guys, mengingat trauma yang mereka alami pada perang sebelumnya. Mereka takut dengan adanya Deku, Yue akan menjadi medan perang yang selanjutnya gitu. Mendengar penolakan tersebut, sebenarnya di sini Deku sudah bersiap-siap untuk pergi lagi. Namun tiba-tiba Uraraka memegang tangannya dan berkata, semua akan baik-baik saja. Chapter pun ditutup dengan memperlihatkan Uraraka yang menghadap ke para warga sambil menggandeng Deku guys. Kemungkinan besar ya, di sini Uraraka akan mencoba meyakinkan para pengungsi bahwa Deku tidak akan membawa bahaya kepada mereka, melainkan akan melindungi mereka semua. Hal ini sesuai dengan bocoran skate yang diberikan oleh Hirokoshi Sensei, yang dimana saat itu Uraraka sedang memegang megapon guys, serta interview dari Horikoshi Sensei sendiri yang mengatakan bahwa si Uraraka ini akan memegang peran sebagai cahaya harapan. Tapi jujur ya, gue sendiri agak sedih gitu melihat wajah Deku di chapter kali ini. Lemes banget cuk, terlihat jelas tekanan yang ada di dalam dirinya gitu. Beda banget sama Deku yang selama ini kita tahu, yang selama ini kita kenal, yang selalu ceria, selalu optimis. Tapi sekarang mukanya lemes banget, senyumannya tuh udah gak ada lagi guys. Sumpah sedih banget sih. Kalian sedih juga gak sih? Apa cuman gue doang yang ngerasain? Ya semoga aja kalian juga ikut ngerasain yang gue rasain ya, supaya gue gak sendirian gitu. Itu aja sedikit video bahasan gue tentang manga Boku no Hero Academia chapter 322. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf. Dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe. Karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa untuk like and share videonya. Terus jangan ketinggalan buat follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.